Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Dian Agustin dari Prodi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur dengan mata kuliah Interior dan Perilaku. Pada kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, kata perilaku itu berkaitan dengan aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan fisiknya. Jadi perilaku ini pasti berkaitan dengan manusia. Desain interior itu menghasilkan bentuk fisik yang bisa dilihat dan dipegang. Nah, hasil dari desain interior ini merupakan salah satu fasilitator terjadinya perilaku atau menjadi penghalang terjadinya perilaku pada manusia. Jadi, antara manusia dengan desain interior itu mempunyai hubungan yang sangat dekat. Penandaan lingkungan yang dilakukan oleh desain interior melalui karyanya dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh penggunanya. Jadi, terkadang kita bagi seorang desainer itu ingin mendesain yang bagus dan yang baik kepada penggunanya, tetapi terkadang pesan itu tidak bisa sampai gitu, karena desain yang dihasilkan itu tidak berdasar pada pengamatan perilaku gitu. Ya. Dengan fungsi dasar bahwa perancangan interior ditujukan untuk manusia, maka untuk mendapatkan perancangan yang baik, desainer interior perlu mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari manusia tersebut. Ya, ini ada beberapa contoh. Misal desain dari lampu begitu, tapi desainnya seperti tong sampah, sehingga perilaku dari orang-orang itu kan memasukkan sampah pada tong sampah, jadi pada tempat yang berbentuk seperti tong sampah. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendesain sebuah lampu, ya kita tidak boleh menyerupai seperti tong sampah gitu. Ya, atau misalnya ini ya beberapa perilaku dari penggunaan kita yang kadang tidak sesuai gitu ya. Nah, kita harus memahami dulu kebutuhan dasar dari manusia, yaitu natur atau perilaku yang bersumber dari pembawaan biologis manusia. Misalnya, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk rekreasi, kebutuhan untuk bersosialisasi gitu ya. Kemudian nurtur atau perilaku yang bersumber dari pengalaman atau pengaruh budaya. Jadi misalnya apakah dari budaya daerah sekitarnya, misalnya dia yang bersangkutan dari Jawa atau dari Sumatera atau dari Madura dan sebagainya, ya itu akan mempengaruhi perilaku masing-masing. Nah, ada beberapa tabel kebutuhan dasar manusia. Beberapa tokoh sudah menyebutkan kebutuhan dasar manusia. Yang sering kita pelajari yaitu menurut Abraham Maslow. Ya, ada 5 kebutuhan manusia. Ya, yaitu aktualisasi diri, kemudian pertahanan, kemudian cinta dan memiliki, kemudian keamanan dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan dasar mana yang dapat dipenuhi? Derajat intensitas pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan makna sosial yang mendasari perilaku atau persepsi pengguna, bukan semata-mata tentang apa yang dibutuhkan. Jadi kita harus tahu background atau latar belakang dari pengguna yang akan menggunakan desain kita.
Nah, ini misalnya contoh sebuah rumah susun. Sebenarnya rumah susun ini sudah didesain bagus oleh si arsitek atau desainernya. Ya, dengan adanya balkon begini ya, diharapkan penghuninya itu bisa berinteraksi dengan ruang luar. Tetapi karena perilakunya di sana mereka menjemur pakaiannya di luar, ya akhirnya menjadikan tampilannya menjadi seperti ini gitu. Jadi menjadi terkesan kumuh gitu, padahal peruntukannya ini bukan untuk menjemur pakaian. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendesain tapi tidak memperhatikan perilaku dari penghuninya. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan desain yang mungkin ini ya tidak memperhatikan perilakunya ya. Misalnya ini tangga. Nah, perilaku kita kan kalau turun tangga itu kan kadang tidak terlalu melihat ke bawah ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti bisa jadi kita jadi jatuh. Ini juga beberapa contoh yang mungkin bisa dikatakan ini salah desain ya. Nah, oke, tugas pertama, kalian cari dan analisa terkait interior yang menurut Anda tidak sesuai dengan fungsinya karena perilaku. Ya, kemudian cari dan analisa desain yang menurut Anda sesuai dengan fungsinya tapi tidak sesuai dengan perilaku. Masing-masing kerjakan dalam satu lembar A3 disertai foto dan uraian sketsa. Oke, terima kasih.